Yang saya hormati Kepala SMA Muhammadiyah 1 Temanggung dan Bapak Ibu tim manajemen yang saya banggakan. Saya tidak akan menyampaikan celah, gitu, tidak ada, nggak saya temukan. Saya hanya ingin memberikan masukan atas apa yang saya dapati dalam pemeriksaan dokumen. Yang pertama, sejak presentasi tadi saya terpesona pada cross teaching, namanya tadi cross teaching. Jadi apa yang dimiliki, sumber daya apa yang dimiliki SMA Muhammadiyah ini kemudian seperti yang disampaikan Pak Wi disalurkan dalam khotbah ke sekolah lain. Nah, kalau ke sekolah yang lebih rendah, maksudnya jenjangnya lebih rendah ke SMP misalnya, itu namanya cross teaching. Jadi mencoba menjadi guru di sekolah lain gitu. Nah, saya berharap agar ini tidak hanya untuk khotbah saja, ya, tapi juga untuk keterampilan yang lain, misalnya saja pramuka, misalnya saja kemampuan berbahasa Inggris, gitu ya, itu bisa dilakukan cross teaching semacam itu. Dan ini akan menjadi promosi yang sangat bagus bagi sekolah. Ya, jadi anak-anak itu menjadi alat promosi yang luar biasa, gitu ya. Nah, oleh karena itu ini perlu diolah lebih lanjut. Nah, untuk itu saya mempunyai saran. Tadi ekstranya sudah banyak sekali. Saya mempunyai saran agar ada ekstra lagi, namanya ekstra jurnalistik, ya. Ekstra jurnalistik. Ekstra jurnalistik ini tidak hanya terkait tulis menulis saja, tapi kita kan punya Temanggung TV, ya. Kita bisa berpartner dengan Temanggung TV. Kita bisa berpartner dengan radio pemerintah daerah dan ada. Nah, itu akan luar biasa. Coba dilihat di Temanggung ini sekolah mana yang sudah melakukan itu. Mengapa Muhammadiyah tidak mengambil inisiatif yang pertama? Cari narasumber yang baik, pengampu yang baik, bisa dari Universitas Muhammadiyah atau bisa dari manapun yang bisa dipercaya untuk mengelola anak-anak ini. Ya, jadi bukan hanya masalah memberi akan saja, tapi nanti di situ juga akan ada latihan tentang public speaking. Dan ini akan sangat mendukung ketika anak-anak bisa berkhotbah di kampung maupun di SMP. Nah, kalau misalnya mau diarahkan ke tulisan dan sebagainya, itu bagus untuk membuat buletin atau membuat majalah sekolah. Jadi sekarang saatnya tidak usah membuat majalah dinding, ya, karena majalah dinding itu menciptakan sampah baru dan tidak akan dibaca. Ya, membuatnya lama, biayanya mahal, tapi menciptakan sampah baru. Tapi coba kita ada anak-anak, ya, untuk membuat, misalnya kalau majalah yang print out tidak bisa, ya majalah virtual, ya, majalah virtual. Sekarang kan ada flipbook dan sebagainya itu, sehingga itu bisa dijadikan alat untuk membuat majalah. Itu yang tulis menulis. Ya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana anak-anak itu nanti akan menjadi media promosi yang bagus bagi SMA ini. Saya dulu mengampu jurnalistik, ya. Salah satu kebanggaan saya adalah Feni, ya, penyiar TV One, yang dulu diam, anaknya Irong kesembelnya anak tuntut ini, ya. Ya, tapi kemudian dia menjadi begitu karena menemukan jati dirinya di jurnalistik. Ya, saya berharap SMA Muhammadiyah ini ada ekstrakurikuler jurnalistik. Itu nanti akan jauh melampaui KIR, karena KIR itu beban berat, gitu ya. Tapi kalau jurnalistik ini anak-anak akan sering keluar, ya. Sehingga acara-acara semacam ini Bu, di sekolah lain ada yang sudah ditangani oleh tim jurnalistik. Keren loh, pakai ruang meeting jurnalistik SMA Muhammadiyah 1 Temanggung. Kemudian nanti ada tamu di sini diwawancarai dan sebagainya. Itu latihan yang luar biasa. Ya, ini saran saya. Kemudian Bapak Ibu, tadi notula itu saran Pak Wi sangat bagus, ya. Ada dokumen keeper gitu ya, ada dokumen keeper yang disediakan. Itu tadi katanya kan bisa itu untuk khusus untuk pemeriksaan dan sebagainya. Tapi yang orek-orekan yang betul-betul, ya, boleh juga tetap memakai buku yang formatnya sudah ada di sekolah. Hanya tadi saya memberi masukan, itu namanya notula, ya, bukan notulen. Notulen itu masih bahasa Belanda, ya, notula. Menulisnya bukan sekretaris tapi notulis. Jadi notula ditulis oleh notulis. Ya. Nah, itu yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat adalah tentang RKJM, RKT, RKAS, ya. Itu 3 hal itu disebut rencana kerja sekolah,
itu disebutnya. Nanti akan dibenahi, tadi saya sudah menyampaikan orek-orekan. Nah, ini tentang studi dokumen. Nah, kemudian tentang wawancara Bapak Ibu, saya tadi memvalidasi, bertanya-tanya tentang angket diisi oleh siapa dan sebagainya. Nah, di situ Bapak Ibu memang kiprah kepala sekolah itu banyak sekali. Tapi kalau di sini misalnya hadir Pak Marianto Kacabdi, beliaunya akan mengandiko, kepala sekolah yang baik adalah kepala sekolah yang bisa membagi habis tugasnya dan memantau, ya, kecuali supervisi. Ya. Tetapi misalnya kepala sekolah memantau ada kelas yang kosong misalnya, ya, itu bukan berarti kepala sekolah terus memberikan tugas yang sendiri ke kelas atau mengajar di kelas, tidak. Ya. Tapi tugas kepala sekolah itu adalah sebagai manajer apa sih yang harus dilakukan, memanage. Mungkin kepala sekolah akan menugasi BK, itu ada kelas kosong karena gurunya mungkin ada kendala dan sebagainya, maka BK bisa masuk ke sana untuk bisa memberi arahan kemana sih setelah lulus SMA. BK bisa. Kepala sekolah mempunyai guru piket. Guru piket itu pasti tidak terjadwal pada jam itu. Nah, guru piket itu bisa juga memberikan tugas ke kelas itu. Jadi kepala sekolah bukanlah bakul bakso yang apa-apa ditandangin sendiri, gitu. Itu bisa dipahami, ya. Jadi di mana-mana Pak Kacabdi mendiko, kepala sekolah yang baik sebagai manajer, dia itu mengelola, ya. Sedangkan wakil, jenenge wakil, awak karo sikil, kan gitu. Nah, kepalanya di sini, kepalanya ada di sini. Yang lain adalah awak dan sikil. Tugasnya apa? Menyempurnakan pekerjaan kepala sekolah. Gitu. Ini tadi mengkonfirmasi saja sebelum di-input, ya, data-data semacam itu harus dipastikan terus, sehingga nanti tidak akan terjadi kekeliruan dalam penilaian. Begitu Bapak Ibu, ini sebenarnya saya masih ingin berlama-lama di sini, ya, yakin. Pokoknya di SMA Muhammadiyah itu banyak. Maka saya ajak Pak Wi, Pak tak pameri gitu ya, Pak pameri. Dan saya pamer sampul itu juga di Magelang, juga di Kopi itu sampulnya seperti apa sih gitu. Saya kan promosi ini loh, saya bukakan itu di KOSP itu. Muhammadiyah itu semuanya seperti ini, lapis sekali. Nah, terus saya ngopi satu. Jangan ngopi di foto saja, aku enggak download ke, aku enggak terus disebarluaskan. Akhirnya di foto saja. Itu ada sekolah yang seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu, tapi ini bukanlah capaian akhir dari SMA Muhammadiyah. Kita masih harus membangun kepercayaan karena kita berkaca pada sekolah-sekolah lain yang kepercayaan masyarakatnya menurun. Mungkin karena memang ada yang menawarkan lebih dari itu. Oleh karena itu saya berharap di SMA Muhammadiyah ini adalah seberapapun yang penjenengan dapatkan, ini adalah ATM penjenengan semua. Ini ATM penjenengan. Ya. Sehingga bagaimana sih merawat ATM itu agar tetap bisa ngerjekani bagi keluarga kita. Saya yang berperan itu, jadi jangan, yuk kita hidup-hidupkan, ya, Muhammadiyah. Ya. Di sini tidak ada yang menumpang hidup di Muhammadiyah. Nyelkit sekali buku hidup. Bapak Ibu sampai di sini mohon maaf tulusnya apabila ada yang kurang berkenan. Secara keseluruhan ini luar biasa baik, gitu ya. Dan ini penilaian bukan untuk kepala sekolah saja, tapi penilaian untuk sekolah. Ya. Kami akan menyampaikan hal-hal baik ini kepada sekolah lain. Tapi sekolah ini juga harus tetap berpacu. Namanya adalah budaya pacu prestasi. Ya. Agar ini Muhammadiyah ini menjadi sekolah negeri yang ke-6 ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan. Oh, ke-7 ya. Sekolah negeri yang ke-7. Sekolah negeri yang ketiga. Sekolah negeri kan negerinya ada 6 ya? Oh iya, yang ke-7. Yang ketiga. Oh, yang ketiga. Yang gitu. SMA 3 biar di bawahnya kita gitu loh Pak maksudnya. Oke. Baik, begitu Bapak Ibu, saya mohon maaf seterusnya kalau ada hal yang kurang berkenan di hati. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Ya. Irian burung cendrawasih, kasihan yang belum punya kekasih. Oh, gitu ya. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.